Kita mau sorak-soraikan nama Tuhan, amin. Sekali lagi yuk kita beri sorak-sorai bagi Allah Tuhan kita. Oh, amin. Yuk musik. Kami berkumpul dan bersatu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Oh, yes Tuhan. Oh Tuhan, kami mau sorak-soraikan, kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Sama-sama yuk katakan, kami berkumpul. Kami berkumpul dan bersatu, kami sorakan keselamatan dan air. Panji Tuhan, oh Dia berikan kemenangan bagi orang yang diurapinya. Dia menjawab dari surganya. Dialah Tuhan, dialah Tuhan. Oh, katakan dunia bermegah atas, namun kita tahta mereka, namun kita. Oh, kami bermegahkan Engkau Tuhan. Tiada satu pun yang akan kekal untuk hanya Tuhan. Amin. Sumber pengharapan. Dengan iman, musuh kita menyerah, namun kita bangkit dan tegar, sebab Dia berikan kemenangan. Oh, katakan musuh kita rebah menyerah, namun kita bangkit. Yes, sama-sama kita berserukan nama-Mu Tuhan. Oh, nama-Mu Tuhan, nama-Mu Tuhan. Yes, amin. Nama-Mu, oh nama-Mu Tuhan. Oh amin. Tuhan, amin. Yang berikan kemenangan. Oh amin. Yes Tuhan, amin. Kami mau terus sorak-sorakan, kami mau terus agung-agungkan Engkau. Kami sorakan dan naikkan panji Tuhan. Oh amin. Berikan kemenangan. Oh amin. Oh Tuhan, katakan Dialah Tuhan, Dialah Tuhan. Yes, dunia bermegah atas harta dan menyejukkan tat, namun kita bermegahkan siapa? Amin. Dia beri dari dunia dan nyangka untuk selamanya. Sumber, oh musuh kita rebah menyerah, namun kita bangkit dan tegar, sebab Dia berikan kemenangan. Oh musuh kita rebah
katakan musuh kita rebah. Musuh kita rebah menyerah, namun kita bangkit, sebab Dia berikan. Oh, katakan dengan percaya, musuh kita rebah menyerah, namun kita bangkit. Oh amin. Sama-sama kita sebutkan namamu, namamu. Oh hey, namamu Tuhan. Oh namamu Tuhan. Woo. Yes, yang beri kemenangan. Lebih kencang lagi katakan namamu. Namamu Tuhan. Oh namamu Tuhan. Yes. Sekali lagi kan namamu Tuhan. Namamu Tuhan. Oh nama. Amin. Yes. Sama-sama dengan iman katakan kemenangan. Oh amin. Amin. Yes Tuhan, amin. Amin, amin. Saya percaya bahwa Tuhan yang akan beri kemenangan. Kampus-kampus, sekolah-sekolah kita habis. Amin. Amin. Beri sorak-sorak dulu kemuliaan Tuhan. Yes. Dari utara sampai. Yuk. Kami percaya Tuhan, dari sekolah-sekolah, kampus-kampus, tempat kami bekerja Tuhan, nama Tuhan akan dimuliakan. Kami akan memenangkan banyak orang Tuhan. Dari utara ke selatan, oh, terdengar. Dari barat sampai ke timur. Yo, nama Yesus dari pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Yes, kemuliaan yang disaksikan. Amin. Kebesarannya diceritakan. Oh, Yesus. Oh, dari pulau-pulau, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, sujud menyembah tinggikan namamu. Allahku dahsyat, sujud menyembah tinggikan namamu. Amin. Dari utara, selatan, hey, dari utara ke selatan, terdengar apa? Terdengar pujian bagi. Oh amin. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus. Dari pulau, yes, kemuliaannya disaksikan. Yes, amin. Katakan Yesus. Oh, dari pulau, lembah, amin. Katakan dari pulau, lembah-lembah, gunung. Oh, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud.
kita katakan, oh yeah, Allah seluruh bumi sujud menyembah, Allahku dahsyat, tinggikan Allahku kuasa. Dahsyat berkuasa. Yes, sekolah-sekolah, kampus-kampus, Allahku dahsyat. Yes, katakan lagi, Allahku dahsyat. Allah berkuasa, seluruh bumi sujud. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami percaya Allah kami dahsyat Tuhan. Oleh karena Tuhan, kami mau bersama-sama dengan Engkau. Kami mau melihat kampus-kampus, sekolah-sekolah di mana kami bekerja. Banyak orang dimenangkan karena Yesus kami. Dan kami mau beritakan, kami mau nyatakan Tuhan. Tidak ada lagi ketakutan Tuhan, karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Mari kita datang kepada Tuhan. Jesus. Oh. Allahku yang dahsyat, Allahku yang dahsyat yang dapat memulihkan sekolah-sekolah. Allahku dahsyat yang dapat memulihkan kampus demi kampus. Allahku yang dahsyat yang dapat memulihkan di mana bekerja, di kantor-kantor. Allahku yang dahsyat yang bersama-sama dengan kami mengerjakan dan perbuatan yang ajaib. Yesusku pernah
kampus gemetar. Sekolah-sekolah gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Selamanya kasih Engkau Tuhan, tiada janji nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. gunung tunduk, laut Yes Tuhan, bergelora. mendengar nama-Mu, kampus-kampus gemetar Tuhan, sekolah-sekolah dipulihkan, ku bersuka. Atas perbuatanmu Oh, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tuhan. Janji Amin. setia Amin. Bapa. Kami mau bernyanyi, kami mau bersorak. Oh, nyanyi dan bersoraklah. Yes, gunung tunduk, laut mendengar suara-Mu. Ku bersuka atas perbuatan Tuhan, hanya ku kasih Engkau Tuhan, yang janji seperti tiada janji seperti yang, oh tiada janji seperti yang, oh tiada janji seperti yang kami mau bersorak-sorak karena nama Tuhan muliakan. Kami mau bersorak-sorak karena nama Tuhan dimuliakan. Oh, tidak ada yang tahan mendengar suara-Mu. Tidak lama-lama ya namase. Mari kita datang pada Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Kami mau bersorak-sorai karena nama Tuhan dimuliakan, karena nama Tuhan ditinggikan. Kami mau bersorak-sorai karena banyak orang mengenal Engkau. Ya la 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 ya la mose. Ya la 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 la. Ya la 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 la.
Engkau Tuhan. Sungguh Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Luar biasa Tuhan, Engkau Allah yang kami sungguh tinggikan Tuhan. Engkau kami sanjung Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Karena yang sudah memilih kami Tuhan. Dari segala bangsa Tuhan, untuk kami berkumpul bersama-sama. Untuk kami memuji Engkau, meninggikan Engkau. Menyanjung Engkau Tuhan, mengelulukan Engkau. Biarlah Engkau disorak-sorai Tuhan oleh hidup kami Tuhan. Biarlah Engkau ditinggikan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan kami untuk menerima firman-Mu Tuhan, untuk menerima berkat-Mu Tuhan. Roh-Mu Tuhan yang bekerja atas kami, Roh-Mu yang mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau berkata-kata atas kami Tuhan, berbicaralah atas kami Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu, kami siap untuk menerima firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu kami ini kepada pekerjaan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima firman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, silakan duduk. Ya, shalom. Nah, saudara ini dikasih oleh Tuhan. Walaupun mungkin kalau lihat di sini kok udah semakin penuh, makin rame ya. Bawa teman susah nanti. Duduknya di mana? Jangan takut saudara. Tetap bawa teman. Nanti kita bisa buat bangku di bawah nanti. Oke? Atau nanti tambah lagi bangku-bangkunya nanti lagi. Sampai mungkin penuh di sini. Oke saudara, amin. Jadi jangan takut membawa jiwa-jiwa pada Tuhan. Oke, katakan kanan kirimu, jangan takut bawa jiwa. Jangan takut bawa jiwa. Oke saudara, kita buka firman Tuhan dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8. Dari ayat 31 ayat yang ke-39. Saya akan bacakan bagi kita semua. Keyakinan iman, judul perikop di sini. Tapi kita bukan berbicara tentang keyakinan iman, tapi kita berbicara tentang lebih daripada pemenang. Demikian firman Tuhan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau di sini dikatakan ayat yang ke-37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Kita orang-orang yang lebih dari orang-orang yang menang. Oleh karena siapa? Oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Oleh karena Kristus telah mengasihi kita, telah mengasihi saya dan saudara-saudara. Yesus telah mengasihi kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dikatakan engkau lebih daripada orang-orang yang pemenang, apa bedamu dengan pemenang? Pemenang itu kan udah hebat ya, betul nggak? Udah kita bilang jagoan tuh.
Wah, dia pemenang, dia jagoannya. Tapi kau dikatakan kau lebih daripada pemenang. Bagaimana? Kau sudah lebih daripada pemenang? Atau masih kalah? Masih kalah? Atau sudah lebih daripada pemenang? Apa beda pemenang dengan orang-orang? Apa beda yang lebih dari pemenang daripada pemenang? Pemenang itu saudara, dia pasti sudah babak belur, walaupun dia akhirnya menang. Betul enggak? Kalau main tinju udah loyo-loyo semua, akhirnya disebut pemenangnya. Dia bersorak juga, tapi dia udah loyo juga. Tapi oleh orang yang lebih dari pemenang siapa? Orang yang tanpa bertanding, tapi dia diberikan kepada dia kemenangan, dia dianggap sebagai pemenang. Siapakah orang yang sudah bertanding itu? Ya, yang belum bertanding tapi sudah dianggap pemenang? Saudara dan saya. Kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kita adalah orang-orang yang sudah dianggap sebagai lebih dari pemenang. Yesus adalah pemenang. Yesus sudah babak belur enggak? Yesus sudah babak belur enggak? Yesus walaupun dia harus babak belur juga seperti babak belur, tapi dia enggak babak belur. Dia memang sepertinya kalah, tapi dia tidak pernah kalah. Dia mati di kayu salib menebus dosa kita. Dan setelah mati di kayu salib, setelah hari yang ketiga dia bangkit mengalahkan maut. Ketika dia mati di kayu salib, dia menanggung segala dosa kita. Dia sudah memikul segala dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Dia sudah menanggung segala dosa kita, supaya oleh bilu-bilunya kita sudah disembuhkan, supaya oleh karena dosa-dosa kita, oleh karena dia sudah menanggung dosa kita, dia sudah akhirnya mengalahkan maut. Dia sudah menanggung dosa kita, dia sudah memikul dosa kita. Bawa dosa kita kemana? Kemana dibawanya dosa kita? Dia bawanya ke neraka. Dia bawa ke neraka. Seharusnya kita layak masuk neraka. Kita lah yang masuk neraka, tapi Yesus harusnya menjadi yang masuk neraka. Yesus yang akhirnya menanggung dosa kita. Dia pikul itu. Akibat dosa kita, dia bukan hanya diserahkan untuk disalibkan, tapi dia harus mati dan dikuburkan, dan dia masuk ke dalam neraka. Lalu neraka mungkin merasa sudah senang, iblis sudah senang. Wah, Yesus sudah kalah. Iblis buat seperti pesta. Wah, dibuat mungkin trompet bunyi di neraka. Wah, ini iblis, Yesus sudah kalah. Kita sudah bisa mengalahkan Yesus. Yesus sepertinya sudah kalah dan dia turun ke dalam kerajaan maut itu. Tapi ketika iblis melihat siapa Yesus, dia kaget melihat Yesus dengan kemuliaannya. Yesus datang dengan kemuliaannya. Yesus datang dengan keperkasaannya. Yesus kemudian mengalahkan setan. Dia mengalahkan setan, dia injak setan. Dia injak kepala setan, kepala ular itu. Dia injak, lalu dia kalahkan. Sehingga ketika setan dikalahkan, pada hari yang ketiga, 3 hari lamanya, 3 hari aja lamanya, dia harus menanggung dosa kita di atas kayu salib. Dia harus memikul dosa kita di atas kayu salib. Hanya 3 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ketiga itu, Yesus harus bangkit. Kalau pada hari yang ketiga berarti 2 hari ya. Ya betul ya. Ada hari yang ketiga berarti 2 hari. Ya kira-kira 2 hari lamanya. Dan pada hari yang ketiga Yesus bangkit. Dia mengalahkan setan. Dia bangkit lalu dia naik, lalu dia bangkit lalu menampakkan diri kepada murid-muridnya. Inilah yang menunjukkan kepada kita kasih Allah kepada kita. Allah sudah mengasihi kita sehingga dia menyerahkan anaknya yang tunggal. Dia menyerahkan Yesus bagi kita. Supaya kita tidak lagi menanggung dosa kita. Yesus sudah mati karena dia tidak punya dosa. Dia adalah manusia tanpa dosa. Dia sudah dicobai, dia memberikan dirinya untuk dicobai. Dari Kejadian pasal 4 dia sudah dicobai. Kejadian pasal yang ke-20 berapa itu? Yesus kemudian dicobai lagi di Getsemani. Dan di Getsemani lah dia terakhir menyerahkan dirinya. Dia tahu bahwa hidupnya sudah berakhir dan dia sudah mengakhiri
mengakhiri hidupnya dengan selesai, dan dia sudah tanpa dosa, dan dia sudah hidup tanpa cacat celah. Oleh karena itulah dia menyerahkan dirinya kepada Bapa. Bukan iblis yang mengalahkan dia, bukan. Iblis nampaknya seperti menang. Iblis nampaknya seperti mengalahkan Yesus, tapi iblis tidak sadar bahwa Yesus justru adalah pemenang. Yesus pemenang, dan dia kemudian menyerahkan dirinya untuk disalibkan. Yesus kemudian disalibkan. Dan pada waktu disalibkan, seluruh dosa manusia ditanggungkan atas dia. Seluruh dosa manusia ditanggungkan atas dia. Baik dosa Adam dulu maupun dosa kita sekarang. Halo? Itulah yang dilakukan Yesus. Yesus menyerahkan dirinya. Semua itu. Dosa Adam sampai kita sekarang ini. Sampai nanti Yesus datang kembali. Yang sebentar lagi akan kita sambut. Amin. Yakin di sini menyambut Yesus? Kita akan menyambut dia. Yesus akan memberikan kemenangan bagi kita. Karena Yesus sudah menanggung segala dosa kita. Karena Yesus sudah menanggung segala dosa kita, dia menyerahkan dirinya. Dia disalibkan, lalu dia bawa dosa kita itu sebagai hukumannya, dibawa ke neraka. Yesus membawa hukuman atas dosa kita itu ke neraka. Dia bukan naik ke sorga dulu, dia masuk ke neraka. Di neraka ngapain dia? Ya, dia harus merasakan bagaimana neraka itu. Engkau dan saya lah yang harusnya masuk neraka. Oke saudara, engkau dan saya yang harusnya masuk neraka. Tapi Yesus sudah menanggung neraka itu. Dia sudah merasakan bagaimana akibat neraka itu. Tapi neraka tidak sanggup menahan dia. Hanya pada hari yang ketiga dia selesai menghapuskan segala dosa manusia. Dia sudah selesai menanggung segala dosa. Dia sudah selesai menghukumkan dosa kita di dalam neraka. Dan pada hari yang ketiga Yesus bangkit mengalahkan setan itu. Lalu bangkit pada hari yang ketiga. Setan dikalahkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Lalu dia kemudian memberikan dirinya untuk diserahkan untuk naik ke surga, untuk pergi kepada Bapa. Itulah yang dilakukan Yesus. Lalu Yesus naik kemana? Ke surga. Inilah yang harus kita sadari. Mari kita pelajari sama-sama ayat ini. Di sini dikatakan ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah di pihak kita, di pihak engkau dan saya, siapakah yang akan melawan kita? Adakah yang bisa melawan Allah? Tidak. Kau percaya bahwa Allah itu Allah yang perkasa? Ya, dia Allah yang perkasa. Tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Oleh karena itu, karena dia Allah yang perkasa, tidak ada yang lawan kita. Bahkan dikatakan jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Enggak ada yang bisa melawan kita. Enggak ada kuasa-kuasa si jahat yang bisa melawan kita. Enggak ada kuasa pemerintahan apapun juga yang bisa melawan kita. Kita adalah orang pemenang. Di atas seluruh dunia ini sejauh mana sih, sebesar apa sih? Enggak terperkirakan. Manusia enggak bisa memperkirakan sejauh mana itu luas alam semesta. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun kita ini mungkin kita ini hanya sebagian kecil. Mungkin kalau saya katakan. Kita tidak katakan bahwa ada yang lain. Tapi Alkitab katakan kitalah yang ada di dunia ini. Kita sudah dianggap Tuhan sebagai pemenang. Kita sudah diberikan Tuhan orang-orang yang lebih daripada pemenang. Oleh karena dia yang sudah mengasihi kita. Yesus adalah anak Allah. Dia yang sudah menciptakan segala sesuatu, lalu Allah menyerahkan dia bagi kita. Untuk mati bagi kita. Kalau dia sudah menyerahkan Yesus yang terbaik bagi kita, bagaimana mungkin dia tidak menyerahkan segala sesuatu? Oleh karena itu Yesus berbicara bahwa ketika nanti dia datang, dia akan memberikan kepada kita kerajaan surga. Dan kita akan memerintah bersama-sama dengan dia dalam kerajaan surga. Amin. Saudara percaya itu? Katakan kanan kiri saudara. Saudara akan memerintah loh. Kau akan memerintah bersama dengan Yesus. Kau akan memerintah bersama dengan Yesus. Kau akan memerintah bersama dengan Yesus. Inilah kemenangan kita. Kalau Yesus sudah memberikan kepada kita kemenangan untuk bisa memerintah atas alam semesta ini, maka kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur karena aku sudah diberikan kuasa untuk memerintah.
kuasa untuk memerintah atas alam semesta ini, atas segala sesuatunya, termasuk malaikat-malaikat. Amin. Malaikat itu juga adalah pelayan kita. Dia bukan kita ini anak buah dia, tapi dia anak buah kita. Dia diciptakan Tuhan untuk melayani kita, orang-orang yang diselamatkan. Kitalah orang yang dikasihi Allah. Amin. Kitalah orang yang dikasihi oleh Allah. Kita sudah dicintai oleh Allah. Allah sudah menyerahkan anaknya yang tunggal untuk kita supaya kita diselamatkan. Dia sudah menyerahkan yang terbaik bagi kita supaya kita jangan masuk ke neraka. Dia ingin menyelamatkan kita dan dia ingin membawa kita nanti bersama dia di surga. Itulah sebabnya Yesus nanti akan membawa kita, memberikan kepada kita pemerintahannya. Lalu dia akan memimpin kita bersama-sama memerintah atas dunia ini. Kita adalah orang-orang yang memerintah, orang-orang yang mengatur dunia ini. Amin. Oleh karena itu kalau saudara jangan takut akan dunia ini, jangan takut apa yang dikatakan dunia, jangan takut apa yang dikatakan setan, jangan takut apa yang dikatakan orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jangan takut kepada orang-orang yang mungkin yang tidak mengenal Allah lalu mereka menyebut, wah orang Kristen, kita sembelih aja tuh orang Kristen. Engkau jangan takut. Amin. Engkau jangan takut dengan apa yang dikatakan dunia, walaupun mungkin terjadi sembelihan. Waduh, gimana ini? Tuhan akan pelihara kita. Kita tidak akan menyangkal Tuhan. Kalau kita orang yang menjadi taat kepada Dia, kita orang yang setia mengasihi Dia, kita orang yang sering saat teduh, kita tidak akan menyangkal Dia. Amin. Kita akan tetap setia pada Dia. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagi kita yang mengasihi Tuhan, kita akan bisa melawan setiap kuasa-kuasa si jahat. Kita bisa melawan iblis. Oleh karena itu tidak ada pun satu pun kuasa iblis yang bisa mengalahkan kita. Amin. Nah, kemudian selanjutnya dikatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengadakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Ini suatu janji bagi Tuhan bahwa karena itu bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Allah pasti menyerahkan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Yesus. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah, Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan yang telah lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa Yesus yang telah bangkit, yang telah mengalahkan setan lalu bangkit, menunjukkan kepada kita bahwa Dia pemenang, bahwa Dia sudah menjadi pemenang dan memberikan kepada kita kemenangan. Apa yang ditunjukkan? Dia mau mengatakan kepada kita bahwa Dia adalah pembela bagi kita. Apa maksudnya pembela? Bahwa Yesus setelah bangkit dari kematian, Dia naik ke surga. Ngapain ke surga? Dia menjadi pembela bagi saudara dan saya. Kalau dahulu orang-orang kalau berdosa, Allah menginginkan adanya pembela bagi mereka. Dan pembela pertama adalah, yang dikatakan Tuhan pembela pertama adalah Melkisedek. Melkisedek adalah pembela pertama. Waktu itu banyak orang-orang berdosa tapi dia orang yang taat kepada Allah. Dia orang yang mengasihi Allah. Dia setia kepada Allah. Dan dia taat kepada Allah. Oleh karena itu ketika orang-orang lain berdosa dia membela orang lain. Dan ketika ada temannya berdosa, teman-temannya ini coba mengganggu dia, mendakwa dia, menghina dia, menganggap dia orang berdosa. Tapi Tuhan membela Tuhan Ayub percaya bahwa dia tidak berdosa, bahwa dia benar Allah, bahwa dia tidak ada salah, dan dia membela dirinya, dan Allah membenarkan Ayub. Ayub dianggap tidak berdosa, dan oleh karena dia membenarkan Ayub, maka Allah meminta teman-teman Ayub, engkau harus minta pengampunan dosa dari Ayub. Mereka minta pengampunan dosa, lalu Ayub mempersembahkan korban, dan disinilah korban yang diberikan oleh Ayub, korban untuk teman-temannya. Dia membela teman-temannya yang adalah raja-raja bagi kota-kota lain. Teman-temannya adalah pemimpin-pemimpin bagi kota lain. Dia membela kota orang-orang ini. Dan dia menyelamatkan mereka. Dan inilah Ayub. Dan Tuhan ingin supaya hidup kita sama seperti yang dialami oleh Ayub. Oleh karena itu Yesus harus menampakkan diri dulu. Yesus harus menunjukkan diri dulu kepada kita bahwa Dia adalah penyelamat kita. Yesus datang ke dunia ini sebagai manusia berdosa. Sebagai manusia yang tidak berdosa maksudnya. Dia datang ke dunia tanpa dosa. Dia datang ke dunia ini sebagai manusia tanpa dosa. Tetapi dia membawa daging tubuh yang dikuasai oleh keinginan. Dia memiliki keinginan
dia bisa digodai? Bisa. Kita lihat sama-sama Roma pasal 8 ini. Ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Hukum Taurat diberikan kepada manusia untuk mereka mentaati Allah, supaya mereka tidak bercacat, tapi tidak bisa. Oleh karena apa? Mereka dikuasai oleh daging. Manusia dikuasai oleh daging yang berdosa. Oleh karena daging mereka berdosa, mereka punya keinginan-keinginan dosa. Ketika mereka dicobai, mereka tidak bisa mentaati Allah. Oleh karena itu, manusia berdosa waktu itu pada zaman hukum Taurat. Semua mereka adalah manusia berdosa, manusia yang tidak taat kepada Allah. Maka Allah menghukum mereka. Tetapi Yesus datang ke dunia. Yesus telah datang ke dunia dengan serupa dengan dia tidak pernah berdosa. Yesus datang ke dunia ini mempunyai daging yang sama dengan kita. Dagingnya ini punya keinginan yang sama dengan kita. Dia dicobai juga dengan yang sama. Dia dicobai dengan 3 keinginan. Keinginan daging, keinginan mata, keinginan keangkuhan hidup. Apa yang dilakukan oleh Adam kepada, apa yang dilakukan oleh oleh ular itu kepada iblis, kepada Adam dan Hawa, yaitu dengan keinginan mencobai mereka dengan keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Itu yang dilakukan juga kepada Yesus. Dan ketika Yesus dicobai dalam Kejadian dalam Matius pasal 4, Yesus dicobai di situ. Yesus dicobai dengan 4 itu. Tapi Yesus tidak bisa dikalahkan oleh iblis. Yesus mengatakan firman Allah kepada mereka. Yesus selalu mengucapkan firman Allah melawan iblis, sehingga iblis tidak bisa mengalahkan dia. Engkau dan saya hanya hidup dengan firman Allah. Amin. Manusia hidup tanpa, sebab manusia tidak bisa hidup tanpa firman Allah. Sebab tidak mungkin orang bisa hidup tanpa firman Allah. Kalau engkau hidup tanpa firman Allah, maka engkau tidak mungkin bisa bertahan. Engkau pasti akan mati. Karena itu kita diajak oleh Tuhan, diajar oleh Tuhan, dibawa kita setiap hari datang kepada Dia untuk beribadah. Amin. Setiap hari engkau diajak oleh Tuhan untuk beribadah kepada Dia. Setiap pagi sebelum engkau mengerjakan segala sesuatu, Allah mengajak engkau untuk beribadah. Allah mengajak engkau untuk bersekutu. Siapa di sini yang bersekutu setiap hari? Coba angkat tangannya. Setiap hari, angkat tangannya yang tinggi. Setiap hari, yang tinggi setiap hari. Ada yang belum? Yang satu dulu. Angkat tangannya yang satu dulu setiap hari. Sedikit sekali. Yang lain bagaimana? Oh, saudara ini kasih oleh Tuhan. Tuhan katakan bahwa tanpa firman Allah engkau tidak mungkin bisa hidup. Engkau tidak bisa bertahan hidup. Apapun yang kau alami, mungkin kau masih bisa bernafas, engkau masih bisa makan, kau masih bisa melakukan pekerjaanmu. Tetapi sebenarnya di hadapan Tuhan ketika engkau tidak hidup tanpa firman Allah, engkau sebenarnya sedang dalam keadaan mati. Engkau tidak bisa di hadapan Tuhan tanpa firman Allah, engkau tidak bisa bertahan, karena iblis selalu akan mencobai engkau. Oleh karena itu engkau harus hidup lewat firman Allah setiap hari. Amin. Mau baca firman Allah setiap hari? Coba angkat tanganmu, siapa yang mau baca firman Allah setiap hari? Dan angkat tangan semua. Setiap hari engkau harus baca firman Allah. Tanpa engkau membaca firman Allah setiap hari, engkau dianggap Tuhan mati. Kau tidak akan bisa bertahan melawan cobaan iblis. Kau pasti kalah. Oleh karena itulah saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mengajak engkau setiap hari bersekutu. Bersekutu menyembah Dia, membaca firman-Nya, merenungkan firman-Nya. Supaya engkau mendapatkan firman-Nya, dan ketika engkau membaca firman Allah, maka
roh Allah yang ada dalam dirimu akan mengajari engkau bagaimana untuk hidup sesuai dengan firman. Amin. Bagaimana untuk hidupmu sesuai dengan firman. Kalau engkau tidak membaca Allah setiap hari, bagaimana Allah menuntun hidupmu? Tuhan tidak hidup dengan kebebasanmu. Engkau hidup seperti domba yang tidak bergembala. Amin. Seperti domba yang tidak bergembala, engkau tidak pernah tahu. Engkau akan hidup dengan apa yang kau mau, apa yang kau inginkan, apa yang kau rasakan, apa yang kau rasakan dalam dirimu. Dan engkau tidak tahu bahwa hidupmu sedang berada di luar firman Allah. Dan iblis sedang membawa engkau masuk ke dalam pencobaan demi pencobaan. Itu yang membahayakan hidupmu. Allah tidak ingin engkau ada dalam pencobaan. Allah tidak ingin engkau dicobai setiap hari. Amin. Oleh karena itu Allah ingin membawa engkau hidup dalam bergaul dengan Allah setiap hari. Setiap hari harus bergaul dengan Allah. Kalau engkau mau bergaul dengan Allah setiap hari, berikan hidupmu, bangun pagi-pagi sekali. Berikan hidupmu untuk berdoa kepada Allah, menyembah Allah, baca firman Allah. Dan kalau engkau mau baca firman Allah, maka Allah akan berbicara kepadamu. Allah akan menuntun engkau hari demi hari untuk engkau hidupmu taat kepada Allah sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan tuntun dengan hidupmu. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan mulai saat ini, jangan ada di antara kamu yang tidak taat kepada Allah. Jangan ada di antara kamu yang bangunnya, jangan ada di antara kamu yang bangunnya jam 10 pagi. Bangunnya itu yang pagi. Amin. Pagi-pagi bangun. Jam 4:30, jam 5 lah. Pagi-pagi bangun, baca firman Allah. Renungkan firman Allah. Dia akan berbicara kepadamu. Ini yang Tuhan inginkan bagi kita. Oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagi kita yang mau taat pada Tuhan, kita harus bangun pagi dan baca firman Allah. Dan Tuhan akan tuntun hidup kita. Dan Dia akan tuntun hidup kita menurut roh, bukan menurut daging. Tapi kalau kita tidak menurut firman Allah, tidak baca firman Allah, apa yang terjadi? Kita hidup menurut daging. Apa hidup menurut daging? Hidup menurut daging ini di sini dikatakan saudara, pasal 8 ayat 5, mereka yang daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup memikirkan hal-hal yang dari roh. Kita yang hidup menurut daging akan memikirkan hal-hal yang dari daging. Kita akan memikirkan hal-hal yang dari daging, yaitu apa yang kita mau makan minum, apa yang mau kita pakai, apa yang mau kita kenakan, apa yang mau kita kita rasakan dalam daging kita, itu yang kita. Tetapi orang-orang yang mau hidup oleh roh, dia akan dituntut. Roh akan memberikan kepekaan apa yang dia lakukan. Dia tidak hidup menurut daging. Ini yang Tuhan inginkan hidup kita. Oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi saya katakan, kalau kita mau hidup menurut roh, kita harus dituntun oleh roh. Kita harus dipimpin oleh roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saudara, keinginan daging roh adalah hidup dan damai sejahtera. Keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takut. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kalau orang yang hidup menurut daging, tidak mungkin dia berkenan kepada Allah. Allah tidak mungkin memandang dia. Allah tidak bisa melihat kehidupan kita. Dia akan memalingkan mukanya. Tetapi ketika kita hidup menurut roh, Allah, dia akan memperhatikan kita. Dia memperhatikan hidup kita sehari-hari. Ini yang dituntut Allah dalam hidup kita. Oleh karena itu saudaraku, jika ayat 11, jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi kalau roh Tuhan yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, diam di dalam.
kita juga akan bisa dibangkitkan. Amin. Dan kita tidak akan mengalami kematian itu. Terus kita akan dibangkitkan. Oleh karena itu setiap orang yang sudah percaya pada Yesus, siapapun dia akan bangkit pada waktu Yesus akan kembali. Amin. Pada waktu Yesus akan kembali dia akan bangkit. Dia akan keluar dari kuburnya dan dia akan diberikan Tuhan kemenangan, kemuliaan, harta surgawi. Itu yang diberikan Yesus kepada kita. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita yang telah menerima Roh Allah, kita harus percaya bahwa Roh Allah itu akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Roh Allah itu akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran yang akan membawa kita kepada kemerdekaan. Roh Tuhan itu akan menuntun kita hari demi hari untuk bersekutu dengan Dia. Dan ketika kita bersekutu dengan Dia, kita akan mengenal kebenaran. Karena kalau tanpa persekutuan dengan Dia, kita tidak mungkin bisa mengenal kebenaran. Dengan bersekutu dengan Dia, kita akan dituntun untuk mengenal siapa Dia, mengenal siapa firman-Nya, apa firman-Nya. Dan kita akan mengenal Dia. Dan firman-Nya itu akan menuntun kita kepada kebenaran. Kebenaran itu adalah apa? Fakta, apa yang harus terjadi atas hidup kita. Kebenaran itu berbicara fakta yang harus terjadi dalam hidup kita, yang Tuhan ingin terjadi supaya kita hidup di dalamnya, supaya nyata hidup kita hidup di dalam Tuhan. Allah tidak inginkan kita hidup di luar Tuhan. Allah tidak menginginkan kita hidup di luar apa yang Tuhan mau. Dia ingin kita hidup di dalam jangkauan Dia. Oleh karena itu Dia ingin menuntun kita hari demi hari hidup dalam tuntunan Dia. Dan ketika kita hidup dalam tuntunan Dia, maka kita akan merdeka. Kita menjadi orang yang merdeka. Dan ketika kita menjadi orang yang merdeka, maka Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Dan tidak ada satupun kuasa iblis yang bisa menjamah kita. Enggak ada satupun kuasa si jahat yang bisa menjamah kita. Oleh karena itu engkau harus tahu bahwa kuasa apapun juga yang coba menguasai dirimu, yang coba menakut-nakuti dirimu, engkau harus tahu bahwa tidak ada satupun kuasa yang bisa menjamah hidupmu. Engkau pasti menang. Engkau pasti menang. Itu yang harus engkau pegang. Engkau pasti mengalahkannya. Oleh karena itu tidak ada satupun yang bisa kita takuti. Hanya Tuhan yang kita takuti. Amin. Hanya Tuhan yang bisa kita takuti. Oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita baca lagi di sini saudara. Ayat yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rasul-rasul menganggap bahwa mereka adalah orang-orang yang ada dalam bahaya maut. Rasul-rasul melihat bahwa kita adalah orang-orang dalam bahaya maut. Rasul-rasul melihat dirimu adalah orang-orang dalam bahaya maut. Kita sedang ada dalam bahaya maut. Tapi firman Tuhan katakan di sini, walaupun kita ada dalam bahaya maut, kita ada sepanjang hari dalam bahaya maut, kita seperti domba-domba sembelihan. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Halo? Engkau dan saya adalah orang-orang lebih daripada pemenang. Engkau tidak akan mengalami kekalahan. Mungkin engkau jatuh katakan, wah, aku masih jatuh dalam dosa. Aku masih berbuat dosa. Engkau mungkin berkata begitu. Tetapi Tuhan berkata, tidak, engkau adalah orang yang lebih dari pemenang. Engkau lebih dari pemenang, engkau harus bangkit. Tidak ada kekalahan dalam dirimu. Engkau harus percaya bahwa engkau adalah orang yang lebih dari pemenang. Engkau harus bangkit dari segala kegagalan dan kesalahan. Engkau harus bangkit daripada kesalahan-kesalahanmu dan dosa-dosamu. Engkau pasti bisa menang. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena engkau adalah orang-orang yang pasti bisa menang. Oleh karena itu engkau harus bersekutu kepada Tuhan setiap hari. Engkau harus bersekutu dengan Dia setiap hari bersama-sama dengan Dia. Engkau harus menikmati hadirat-Nya setiap hari. Engkau harus menikmati kehadirannya di dalam hidupmu, dan engkau harus dituntun oleh Roh-Nya. Dan oleh karena itu Dia akan menuntun engkau kepada seluruh kebenaran. Dan tidak ada satupun kuasa si jahat yang bisa mengalahkan engkau. Oleh karena apa? Oleh karena Yesus yang telah mengasihi kita. Yesus telah mengasihi kita dan Dia menjadi pembela kita. Ketika Yesus naik ke surga, Dia menjadi pembela kita. Dia bukan hanya
di sorga membela kita atas kesalahan-kesalahan kita dan mengampuni dosa kita, bukan. Bukan itu saja yang dilakukan Yesus. Yesus bukan hanya membela kita oleh karena kesalahan-kesalahan dosa kita, tapi dia juga menjadi pembela kita untuk memberikan kepada kita kebenarannya, untuk membawa kita masuk ke dalam seluruh kebenarannya. Dia tidak ingin kita ada dalam kekalahan, dia ingin membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Oleh karena itu tidak ada satupun kekalahan bagi kita. Oleh karena itu ketika engkau mengalami kekalahan, engkau harus bangkit, engkau harus datang kepada Yesus, engkau harus mengakui siapa dirimu, mengaku dosamu. Karena firman Tuhan katakan, jika kita berbuat dosa, kita memiliki seorang pengantara yang adil. Kita memiliki seorang perantara yang adil, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah perantara kita. Dalam 1 Yohanes 1 dikatakan demikian. Dia adalah perantara kita dan dia akan membela kita siang dan malam. Dia akan membela kita siang dan malam dan dia tetap membela kita, membenarkan kita walaupun kita kalah. Tetapi Tuhan tidak menetapkan kita untuk menjadi kalah. Tuhan menetapkan kita untuk menjadi pemenang. Oleh karena itu jangan engkau membiarkan dirimu kalah. Bangkitlah engkau dari keadaanmu yang terpuruk. Percayalah bahwa Allah sudah memberi kemenangan bagimu. Ketika engkau mempercayai itu, Allah akan memberikan kepadamu rohnya. Dan dia akan menuntun hidupmu kepada seluruh kebenaran. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena dia menuntun engkau pada seluruh kebenaran, dia akan membawa engkau selalu dalam hidupmu untuk engkau akhirnya hidup dalam kemenangan hari demi hari. Untuk engkau bisa mengalahkan kuasa si jahat, mengalahkan iblis. Oleh karena itu saudara dikasihi oleh Tuhan, apapun yang mungkin diperbuat iblis padamu, engkau harus sadari bahwa dia sudah dikalahkan. Engkau harus tahu bahwa engkau adalah pemenang. Engkau jangan mau hidup di bawah kuasa dia. Engkau jangan mau hidup dikendalikan oleh dia. Engkau harus hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Engkau harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ini yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidupmu. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena engkau dipimpin oleh Roh Kudus ada dalam dirimu, serahkan dirimu kepada Tuhan setiap hari untuk dia tuntun hidupmu. Tidak ada kekalahan dalam diri kita. Oleh karena itu tidak ada satupun kuasa si jahat yang bisa mengalahkan kita, dan tidak ada satupun daripada malaikat-malaikat pun tidak bisa menguasai hidup kita. Kita adalah orang-orang yang berkuasa. Kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena tidak ada bisa yang memisahkan kita dari kasih Allah. Kasih Allah ada dalam diri kita. Kasihnya itu akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Kasihnya itu akan memimpin kita kepada seluruh kebenarannya. Dan kita akan menjadi orang-orang yang taat kepada dia. Dan ketika kita menjadi orang yang taat kepada dia, kita akan dibawanya kepada kemenangan demi kemenangan. Ini yang Tuhan tuntun hidup kita. Oleh karena itu jangan ada di antara kamu yang berkata, aku orang yang kalah, aku orang yang gagal. Tidak. Bangkitlah dari hidupmu. Kau bukan orang yang kalah, kau bukan orang gagal. Kau adalah pemenang. Amen. Kau adalah pemenang. Tidak ada kekalahan dalam dirimu. Engkau lebih daripada pemenang. Percayalah bahwa Allah akan menuntun hidupmu kepada seluruh kebenaran. Kalau dia menuntun hidup kita kepada seluruh kebenaran, maka hidup kita akan mengakhiri hidup kita dengan kemenangan. Kita tidak pernah mengakhiri hidup kita dengan kekalahan, tapi dengan kemenangan. Kita akan mengakhiri hidup kita dengan kemenangan. Itu yang diberikan Yesus bagi kita. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena hidupmu adalah mengakhiri hidupmu dengan kemenangan, mulai dari saat ini berikan hidupmu untuk bersekutu dengan dia. Bersekutulah dengan dia setiap hari. Sembahlah Tuhan, renungkan firman Tuhan. Pegang firman Tuhan yang kau dapat. Renungkan itu siang dan malam. Bukan hanya di pagi hari, tapi siang dan malam engkau pegang itu. Biar Allah yang berbicara kepadamu. Dan dia akan menuntun engkau kepada seluruh kebenaran. Ini yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidupmu. Kalau engkau memang mau untuk itu, mari kita berdoa pada Tuhan. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Oralaba kasikaya namasan. Kita tundukkan kepala kita. Oralaba kasikaya namasan. Oralaba kasikaya namasan. Oralaba kasikaya namasan. Yesus, terima kasih Tuhan.
Ora lava kasikaya namasya. Oh haleluya Lord. Mari kita renungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar, bahwa Engkau adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kau rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Kau tundukkan kepalamu kepada Tuhan. Kau sadari dirimu saat ini bahwa Engkau adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Darah Yesus sudah tercurah bagi dosa-dosamu, dan Dia sudah mengampuni dosa-dosamu. Dan jikalau engkau sudah minta pengampunan dari Tuhan, Dia akan sudah mengampunimu, dan tidak ada dosa dalam dirimu. Kau sudah dibenarkan oleh Allah. Sekali untuk selamanya engkau dibenarkan oleh Allah. Serahkan dirimu kepada Tuhan. Tidak ada lagi saudara beban-beban yang harus menghimpit hidupmu. Hidupmu sudah menjadi milik Allah. Allah mengasihi engkau. Allah mencintai engkau. Ora lalaba kasih kaya namas. Oh haleluya. Ora lalaba kasih kaya namas. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jikalau engkau sadar saat ini, engkau adalah orang yang lebih daripada pemenang, dan engkau saat ini sedang mengalami kekalahan, dan engkau saat ini sedang mengalami kegagalan, dan engkau sadar bahwa itu adalah suatu kesalahan, dan engkau sadar bahwa Allah sudah memberikan engkau kemenangan. Iblis sudah dikalahkan. 2000 tahun yang lalu iblis sudah dikalahkan oleh Yesus. Yesus sudah memberi kemenangan bagi kita. Kita sudah diberikan darahnya yang sudah tercurah bagi kita. Engkau sudah diberikan kemenangan oleh Yesus. Oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, jikalau engkau sadar saat ini bahwa engkau adalah orang yang pemenang, tidak ada kemiskinan juga di antaramu. Jikalau engkau berkata, aku miskin, aku tidak mampu berbuat apa-apa, aku tidak bisa berbuat banyak, tapi Tuhan katakan tidak, engkau adalah orang yang berkenan padaku. Engkau sudah dibenarkan oleh Allah. Engkau sudah dibenarkan oleh Allah. Apapun hidupmu, Yesus sudah membenarkan engkau. Allah ingin memperbaharui hidupmu. Dia pasti memperkaya hidupmu. Dia pasti memperkaya hidupmu. Dia sanggup mengubah hidupmu dari orang-orang yang gagal menjadi orang-orang yang berhasil. Dari orang-orang yang miskin menjadi orang-orang yang kaya. Dia ingin memperbarui hidupmu saudara. Ora lava kasih kaya namas. Ora lava kasih kaya namas. Oh haleluya Yesus. Ora lava kasih kaya namas. Yesus terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami meninggikan Engkau Yesus. Kami masyurkan Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan bahwa kami adalah orang-orang lebih daripada pemenang. Kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang Tuhan. Kami orang-orang yang Engkau sudah perkaya Tuhan. Engkau sudah berkati Tuhan. Ada tahta kasih karunia yang Engkau sediakan bagi kami. Ada tahta kasih karunia yang Engkau sediakan bagi kami untuk kami menerima berkat daripada Tuhan. Allah sudah menyediakan tahta kasih karunia bagimu. Tahta kasih karunia itu berbicara berkat-berkat Tuhan, kelimpahan daripada Tuhan, anugerah Tuhan yang besar bagi hidupmu. Dan Dia mau bawa engkau, tuntun engkau kepada anugerahnya itu. Dan tidak mungkin engkau tidak bisa bekerja. Setiap engkau yang mungkin pengangguran, engkau pasti diberikan Tuhan pekerjaan. Dia pasti memberikan engkau. Tidak mungkin engkau tidak bisa bekerja, tidak mungkin engkau tidak bisa berhasil. Dia akan memberikan engkau kesanggupan untuk bisa berhasil. Itu yang Tuhan ingin berikan bagimu. Oleh karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, siapapun dirimu saudara, Allah mengasihi engkau, Allah mencintai engkau. Jikalau engkau saat ini menyadari bahwa dirimu tidak mampu, dirimu kalah, dirimu gagal, dirimu mengalami banyak kekalahan, dan kau tahu bahwa Yesus sudah memberikan kau kemenangan, engkau angkat tanganmu kepada Tuhan. Sadari dirimu, engkau angkat tanganmu kepada Tuhan. Akui di hadapan Tuhan, aku ini Tuhan masih ada kegagalan. Aku ingin menjadi orang pemenang Tuhan. Aku percaya bahwa Engkau sudah memberikan aku kepada kemenangan Tuhan. Engkau sudah memberikan kepada aku kemenangan demi kemenangan Tuhan. Kemenangan adalah bagian hidupku Tuhan. Ini hidupku Tuhan, serahkan pada Tuhan hidupmu. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Engkau yang mengangkat tanganmu,
Dan engkau mungkin yang miskin juga, yang mungkin tidak berdaya, tidak mampu. Kau percaya bahwa Allah akan memperkaya hidupmu. Percayalah bahwa Allah akan memperkaya hidupmu. Tidak ada tidak mungkin. Segala sesuatu yang mungkin bagi Allah. Angkatlah tanganmu kepada Allah. Allah mengasihi engkau. Engkau yang mengangkat tanganmu kepada Allah, sekarang bangkitlah berdiri. Bangkitlah berdiri di tempat dudukmu. Allah memberkati engkau. Allah ingin memberkati engkau. Yesus engkau ku kagumi. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Karya terbesar, terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau ku kagumi. Yesus engkau ku kagumi. Ku kagumi. Yesus engkau ku kagumi. Yesus engkau ku kagumi. Engkau yang bangkit berdiri, engkau saat ini datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Oralaba kasika yang namasi. Tuhan Yesus, ini hidup kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau sudah berkata bahwa kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Engkau sudah memberikan kepada kami jaminan sebagai pemenang Tuhan. Engkau Tuhan Yesus adalah menjadi pembela bagi kami. Siang malam Engkau membela kami Tuhan. Engkau tidak pernah memperhitungkan Tuhan pelanggaran-pelanggaran kami dan dosa-dosa kami. Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan Yesus. Ini hidup kami Tuhan, kami serahkan kepada Engkau Tuhan Yesus. Engkau yang menjamah hidup kami saat ini Tuhan. Engkau menjamah setiap saudara-saudara kami saat ini Tuhan yang berdiri. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menjamah hidup mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menjamah hidup mereka Tuhan. Engkau mengubahkan hidup mereka. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberikan kepada mereka Tuhan kemenangan demi kemenangan Tuhan. Jelikan mata rohani mereka Tuhan untuk melihat kemenangan daripadamu Tuhan. Jelikan mata rohani mereka untuk melihat kemenangan yang luar biasa daripadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jelikan mata rohani mereka Tuhan. Bahwa mereka adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Engkau telah mengasihi mereka. Engkau sudah mengampuni dosa mereka Tuhan. Engkau sudah mengampuni mereka Tuhan dan segala hal Tuhan. Dan mereka adalah orang-orang yang sudah dibenarkan Tuhan oleh karena Engkau. Oleh karena itu Bapa, bawa mereka dan tuntun mereka Tuhan kepada seluruh kebenaran Tuhan.
Tuntun mereka Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Silakan saudara yang lain, saudara-saudara yang lain, hamba Tuhan yang lain bisa berdoa untuk mereka. Oh haleluya. Oh Jesus. Langkahku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menyenangkan firman-Mu. Tanda mujizat terjadi di langkahku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat terjadi di langkahku. Kemenangan demi kemenangan ada padamu saudara. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kemenangan demi kemenangan ada padamu. Engkau adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Engkau adalah orang-orang yang bisa mengalahkan segala sesuatunya. Bersama dengan Yesus engkau akan mengalahkan kuasa si jahat. Engkau akan menggenapi apa yang menjadi rencana Allah dalam hidupmu. Engkau akan menyelesaikan kehendak Allah dalam hidupmu. Yesus memimpin hidupmu dalam seluruh kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi engkau saudara. Dalam nama Tuhan Yesus. Di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai setiap langkahku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh Roh Kudus, Engkau yang menjamah setiap saudara-saudaraku Tuhan. Engkau menjamah setiap saudaraku yang berdiri saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Roh-Mu menjamah mereka Tuhan, membawa mereka kepada kemenangan demi kemenangan. Menjelikan mata rohani mereka melihat kemenangan yang daripada-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bekerjalah Tuhan atas setiap mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bekerja jamah hidup mereka Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Jelikan mata rohani mereka Tuhan untuk melihat kemenangan daripada-Mu Tuhan. Oralaba kasih kaya namasan Yesus, haleluya. Oralaba kasih kaya namasan. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini.
kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Roh-Mu Tuhan sudah bekerja atas kami, membawa kami untuk kami mengerti kemenangan demi kemenangan yang Kau sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Yesus, bahwa Engkau menjadi pembela kami, bahwa Engkau sudah menjadi imam besar agung bagi kami, yang membela kami siang dan malam, memberikan kasih karunia yang berlimpah-limpah bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, dan kami mau menikmati perjamuan-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang bekerja atas kami, Engkau yang mengurapi roti dan anggur yang akan kami menikmati. Biarlah Engkau memberkatinya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Pakailah Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Dan Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang turut melayani kami Tuhan. Kau urapi dia Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan Pak. Silakan diserahkan bagi kita. Kita akan menikmati perjamuan. Dan perjamuan ini adalah perjamuan Tuhan Yesus. Kita akan menikmati perjamuan Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan berkata, mengajar kepada kita bahwa ketika Yesus mau diserahkan, Dia mengambil roti. Dia mengambil roti dan membagikan kepada murid-muridnya. Dan berkata bahwa inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Kita buka dalam Alkitab kita 1 Korintus 11. Kau yang sudah menerimanya, kau bisa bangkit berdiri. Kita akan menikmati perjamuan Tuhan bersama-sama. Bahwa apa yang dilakukan Yesus ini untuk mengingatkan kita akan bahwa dia sudah pernah menyerahkan dirinya untuk kita, untuk mati bagi kita. Jadi kita disuruh mengingatkan akan apa yang sudah dia lakukan bagi kita. Kita mengingat bahwa dia sudah mati bagi kita karena dosa-dosa kita. Dan dia sudah memberikan tubuhnya untuk diserahkan bagi kita. Supaya oleh penyerahan tubuhnya itu kita semua sudah ditebus oleh dari dosa-dosa kita. Dan dia sudah mencurahkan darahnya bagi kita. Dan oleh darahnya kita sudah ditebus. Dan oleh darahnya itu darahnya juga sudah memateraikan perjanjian baru yang sudah diberikan bagi kita. Jadi cawan itu adalah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah Yesus. Darah Yesus sudah menguduskan cawan perjanjian baru itu. Sehingga apa yang kita minum itu adalah darah Yesus. Dan itu sudah menguduskan kita dan kita sudah mengambil bagian dalam kemuliaannya. Oleh karena itu setiap kali kita memakan dan minum darah Yesus, kita sudah mengambil bagian dalam kemuliaannya. Dan kita akan menikmati kehadiratnya dan apa yang Tuhan mau nyatakan bagi kita lewat apa yang kita makan dan minum ini. Yesus menyatakan kepada kita tentang berita kematian Tuhan sampai ia datang. Kita akan menikmati perjamuan ini. Sudah semua? Dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kami bersyukur Tuhan akan tubuh-Mu Tuhan yang sudah dipecah-pecahkan bagi kami untuk penebusan dosa kami. Kami bersyukur Tuhan, dan kami menerima tubuh-Mu ini sebagai
roti ini sebagai daging-Mu Tuhan, sebagai tubuh-Mu. Kami mau memakannya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan sama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kami bersyukur Tuhan untuk darah-Mu Tuhan yang sudah memateraikan cawan perjanjian baru yang menjadi bagian hidup kami Tuhan. Sehingga kami mengambil bagian dalam kehidupan kekal-Mu Tuhan. Kami mengambil bagian dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang luar biasa dan kemenangan demi kemenangan yang sudah Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk darah-Mu Tuhan. Kami menerima darah-Mu ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita menikmati darah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur bahwa lewat pengorbanan-Mu di kayu salib, Engkau sudah mati bagi kami. Sehingga kami ketika memakan tubuh-Mu Tuhan sebagai cawan, sebagai memakan tubuh-Mu Tuhan sebagai cawan perjanjian baru Tuhan bagi kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa tubuh-Mu itu Tuhan adalah bagian hidup kami. Kami adalah anggota-anggota tubuh-Mu. Kami adalah satu bagian dalam Engkau Tuhan. Kami adalah satu kesatuan Tuhan. Kami adalah satu bersama-sama dengan Engkau Tuhan Yesus. Dan kami akan menikmati kesatuan itu bersama-sama dengan Engkau Tuhan dalam kemuliaan kekal nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur juga untuk cawan-Mu Tuhan yang sudah dicurahkan bagi kami. Terima kasih untuk darah-Mu yang sudah mati bagi kami dan sudah menguduskan cawan perjanjian baru yang memateraikan kami untuk menjadi milik kepunyaan-Mu Tuhan. Kami adalah orang-orang pemenang, lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang sudah Kau korbankan bagi kami. Terima kasih, kami bersyukur dan menyerahkan diri kami kepada pekerjaan Roh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Silakan duduk saudara. Ini. Kau diberkati oleh firman-Nya, amin. Saya yakin kita semua diberkati. Oleh karena itu saya mengundang Bapak Ibu, anak muda, bila ingin kesaksian silakan, saya persilakan. Ayo, yang mau berbagi atau mau menyaksikan, saya persilakan kepada teman-teman bro and sis. Ada? Tidak ada, yakin tidak ada. Oke, bila tidak ada, sambil mempersiapkan persembahannya, ada yang belum dapat amplop persembahan? Boleh angkat tangan? Oh ya, silakan. Asar bisa memberikan. Ada yang belum dapat amplop persembahan. Sambil mempersiapkan persembahannya, kita akan mendengarkan pengumuman sepekan ke depan. Saya persilakan kepada Sis Tria. Oke, selamat malam semua. Setelah kita terberkati ya sama firman yang disampaikan Bapak. Jadi sama-sama kita ingat kalau kita ini lebih daripada pemenang dalam segala perkara. Oke, kita akan mendengar pengumuman En Cristo Youth tanggal 5 Juni 2022. Slide selanjutnya. Oke, kita saksikan bersama. Jadi nanti di hari Senin tanggal 13 Juni 2022 akan ada Student Fire Night. Itu komsel pelajar gabungan. Jadi yang bagi teman-teman yang di sini yang adalah pelajar bisa gabung ya di jam 7.30 di tempatnya di
sekre lantai 2 di sini. Mall Lembuswana jam 17.30 WITA atau jam setengah 6 di Mall Lembuswana Blok D nomor 18. Jadi jangan lupa ya, Senin ini. Lanjut. Nah, ini untuk teman-teman mahasiswa yang mungkin belum punya agenda untuk liburan. Jadi PMJ akan mengadakan family gathering. Bentuknya kayak camping. Jadi ini di hari Sabtu tanggal 18 sampai 19 Juni 2022, tempatnya di Pantai Panri Palopi, Muara Badak. Jadi ada HTM-nya ya teman-teman. Ada untuk umum itu 85.000 dan untuk pekerja 100.000. Jadi ini HTM-nya ini kalau dibilang jangan dibilang mahal ya, karena itu include semuanya ya. Jadi makan, tempat tenda-tendanya juga, jadi tiket masuk juga. Jadi jangan dibilang mahal karena itu sudah include semua. Iya. Jadi di sana kita akan banyak kegiatan seru, dari berenang, nge-game bareng, api unggun, nonton bareng, dan kegiatan seru lainnya. Jadi mengajak para pelajar dan Tom untuk ikut berpartisipasi. Lanjut. Jadi ada Tom Community. Bagi profesional muda, karyawan, dan pengusaha, mari datang dan hadiri persekutuan bersama kami Tom Community itu di hari di hari Sabtu jam 5 sore di sekre lantai 2 di sini. CP-nya ada Bang Freddy, nomornya bisa ditulis bagi yang mau info yang lebih lanjut. Lanjut lagi. Akan diadakan evaluasi tengah semester Tom Community itu di hari Sabtu 11 Juni, selesai ibadah jam 7 malam. Tempatnya akan menyusul. Oke, ini dari pelayanan mahasiswa. Bagi rekan-rekan mungkin yang ada di sini tapi belum gabung Komsel, ada 15 Komsel mahasiswa, jadi bisa dipilih, ada Aron, Cahaya, Daud, Fajar, Kasih, Logos, Mesak, Pelita, Pelangi, Pink, Raja Wali, Sadrak, The Row, sama Yeremia. Dan untuk teman-teman pelajar ada 4 Komsel, ada Pelita, Eklesia, Anak Terang, sama Mentari. Jadi untuk teman-teman yang belum tergabung dalam Komsel kecil bisa menghubungi CP-CP yang ada. Jadi jangan sampai yang ada di sini belum gabung Komsel ya. Lanjut. Ini kita ucapkan selamat ulang tahun. Bapak Ibu Gembala serta jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun dari rentang tanggal 5 sampai 11 Juni 2022. Ada Priscilla Lydia Gresianturi, ada orangnya? Bisa berdiri? Kalau ada orangnya? Nggak ada ya? Oke, lanjut, ada Kak Sela nih, Kak Sela Ratelisia. Oh, nggak ada, kakaknya jauh. Terus ada Riri Kurniawati, ada orangnya? Bisa berdiri dong? Bisa berdiri ya, sama Saulina 8 Juni. Bisa berdiri teman-teman yang berulang tahun, jadi kita ucapkan. Jadi teman-teman yang bisa buka masker, kita ucapkan selamat ulang tahun. Ada ayatnya di sini, Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahu kepada aku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di hadapan tanganmu ada hikmat senantiasa. Teman-teman yang di sekitar teman kita yang berulang tahun bisa diucapkan selamat ulang tahun. Kepada Riri dan Saulina. Semakin masuk kepada rencana Tuhan ya. Lanjut. Nah, ada fun badminton. Jadi di sini gak cuma kegiatan rohani ya, tapi ada juga supaya kita sehat jasmani. Jadi ini setiap hari Jumat jam 17 sampai jam 20 WITA, tempatnya di lapangan bulu tangkis Kenangan. Jadi kalau misalnya yang belum tahu mungkin bisa tanya kakak-kakak komselnya atau kakak-kakaknya yang membawa ke sini kayak gitu untuk ikut join ini ya. Jadi ada 2 lapangan ya. Jadi seharusnya setiap yang datang tenang kalau bakal bergantian bisa main. Ada CP-nya Bang Daud.
Terus ada sekilas info, setiap Core Komsel dan pemimpin PMJ berkumpul sebentar saat ngopi. Jadi diharapkan berkumpul dulu. Ya. Ada lagi? Jadi ada room service. Setelah ibadah akan diadakan ngeteh dan ngopi bareng lantai 1. Diharapkan jangan pulang terlebih dahulu. Jadi di tempatnya di bawah ya. Untuk yang masih baru mungkin jangan pulang dulu. Terus ini ibadah raya kita ada 3 ibadah. Ada ibadah raya umum itu untuk orang tua dan karyawan tuh jam 8 pagi, tempatnya sama di sini. Lalu ada ibadah minggu ceria ini untuk anak-anak itu jam 8 juga tapi di lantai 1. Lalu ada ibadah En Cristo Youth yang sekarang kita ikutin untuk profesional muda, mahasiswa dan pelajar jam 5 sampai selesai. Oke? Tidak ada lagi? Oke, yang terakhir mungkin ada teman-teman yang baru pertama kali join di ibadah kita, boleh bangkit berdiri. Ada yang merasa baru atau enggak di samping kanan kirinya kayaknya baru nih ini, boleh berdiri biar kita sama-sama menyambut. Apakah ada? Oh, angkat tangan dulu mungkin, angkat tangan dulu. Ada yang merasa baru pertama kali join di ibadah kita hari ini? Oh, ada di belakang satu orang. Boleh berdiri deh. Oke, kami mengucapkan selamat datang untuk rekan-rekan yang baru bergabung. Bisa disalam rekan-rekan kita yang baru join. Silakan datang kembali di minggu depan. Kami rindu untuk kita sama-sama bersekutu. Oke, mungkin itu aja pengumuman kita malam hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, sebelum kita memberikan persembahan, saya tambahkan sedikit. Mungkin teman-teman merasa bahwa biayanya mahal ya, pengen camping tapi biaya mahal. Itu tidak mahal, itu murah. Jadi kita masuk aja 50.000, makan 3 kali, makanan lezat. Soalnya kita pakai koki andalan PMJ dan tidak diragukan. Nah itu 3 kali makan 35.000. Belum lagi nyewa tenda. Nah nyewa tenda dipersiapkan panitia yang mencari dana. Jadi cukup murah gitu. Jadi jangan ngelihat nilainya tapi kegunaannya itu murah. Oke? 85.000. Oke ya, nanti disampaikan ke komsel-komselnya dan kita ngajak teman-teman pelajar dan Tom bisa bergabung. Kita asik-asik bareng dan nyanyi bersama di sana. Oke, kita bangkit berdiri. Kita mau beri yang terbaik. Dari utara ke selatan. Yang anak geologi di sini mana? Anak geologi? Waktu anak pertambangan utara mana? Utara. Biasanya kan saya geologi ya, tapi pakai kompas. Anggaplah utara sana ya. Utara, selatan, timur, barat ya. Hah? Dari utara ke selatan. Timur sini berarti kan? Iya, timur. Oke. Yuk. Dari utara selatan. Oh, kami mau katakan, yo, dari utara ke selatan terdengar hujan, dari barat ke timur, dari barat sampai ke timur. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan. Amin. Katakan Yesus, Yesus. Oh, nama Yesus disanjung. Oh, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung yang tinggi.
Allahku dahsyat, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Seluruh bumi sujud, katakan Allahku dahsyat, oh Allahku dahsyat. Seluruh bumi sujud, tinggikan namamu, Ku dahsyat berkuasa. Tinggikan namamu, oh amin. Utara ya, utara, selatan, barat, ke timur, jangan lupa ya. Yo, dari utara ke selatan terdengar. Yes, barat, dari barat sampai ke timur, nama Yesus. Oh, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya, kebesarannya. Katakan Yesus, Yesus. Oh, amin. Amin. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung tinggi. Oh, Allahku dahsyat berkuasa. Katakan, oh Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud. Katakan Allahku, Allahku dahsyat berkuasa. Oh amin, Allahku dahsyat. Yes, sujud. Sama-sama lagi katakan Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud. Oh, Allahku dahsyat berkuasa. Katakan Allahku dahsyat. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi. Boleh sekali lagi katakan Allahku dahsyat. Yes, seluruh bumi sujud. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, oh tinggikan. Sekali lagi katakan, tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa. Yes, amin Tuhan, Allah kami dahsyat. Yes Tuhan, kami rindu hidup kami Tuhan. Hari demi hari semakin menggenapi firman-Mu Tuhan. Semakin hidup dalam firman-Mu Tuhan. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Oh, kami mau katakan hidup kami menggenapi. Oh, hidupku menggenapi firman. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti
Kami bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa untuk karyamu yang luar biasa bagi kami di minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk apa yang sudah Engkau tuntun kami, hidup kami, dan sampai saat ini kami berada di tempat ini. Dan Engkau membawa kami untuk kami menyembah-Mu dan meninggikan Engkau. Dan kami bersyukur Tuhan untuk apa yang Engkau sudah kerjakan dalam diri kami. Biarlah Engkau terus berkarya dalam hidup kami, Tuhan. Bawalah hidup kami terus bersekutu dengan Engkau. Menikmati hadirat-Mu Tuhan. Mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Bawa kami Tuhan untuk menikmati hadirat-Mu senantiasa Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami bersyukur untuk pekerjaan Roh-Mu di tengah-tengah kami. Engkau sudah menuntun kami untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami tinggikan Engkau Tuhan, Engkau terus bekerjakan Tuhan di dalam diri kami. Biarlah kami terus memuji meninggikan Engkau Tuhan dalam seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa, kami sudah juga memberikan persembahan kami dengan rasa sukacita kami. Dengan syukur kami mempersembahkan kepadamu Tuhan apa yang terbaik. Biarlah apa yang kami persembahkan Tuhan Engkau kuduskan Tuhan. Engkau memberkati apa yang kami persembahkan ini Tuhan. Biarlah Engkau pakai Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Biarlah berita kerajaan-Mu disampaikan di seluruh Samarinda dan juga di seluruh Indonesia. Pakailah Tuhan kami, apa yang kami persembahkan ini bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan apa yang kami persembahkan ini bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah Roh-Mu Tuhan terus yang berbicara kepada kami, mengajarkan kami Tuhan kehidupan untuk taat kepada Engkau, beribadah kepada Engkau, mendengar suara-Mu Tuhan dituntun oleh Engkau. Hidup kami berkemenangan demi kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Umat Tuhan, Engkau adalah umat yang diberkati. Oleh karena itu angkatlah tanganmu, kedua tanganmu, dan serahkan dirimu kepada Tuhan. Dia mengasihi engkau. Dia sudah mati bagi engkau. Dia sudah menyerahkan dirinya untuk engkau dan saya. Dia sudah menyerahkan dirinya, dipersembahkannya bagi engkau dan saya. Dia sudah memberikan kepada engkau kemenangan demi kemenangan. Inilah hidup kami Bapa. Kiranya berkat yang daripadamu Bapa itu dicurahkan atas kami dan bergerak atas kami Tuhan, mengerjakan suatu perbuatan-perbuatan yang baik di dalam kami, dan kasih karunia-Mu Tuhan Yesus melimpah atas kehidupan kami hari demi hari dalam seluruh kehidupan kami, sehingga kami beroleh kemenangan demi kemenangan. Dan kasih karunia-Mu Tuhan Yesus itu menuntun kami untuk hidup kami beroleh kemenangan demi kemenangan, dan hari demi hari kami persilahkan Engkau Tuhan mengerjakan dalam kami. Dan biarlah pekerjaan-Mu Roh Kudus dan pertolongan-Mu Roh Kudus menyertai kami dalam seluruh kehidupan kami, membawa kami bersekutu dengan Engkau Bapa dan dengan Engkau Yesus, mengalami pengenalan akan Engkau, dan membawa kami untuk masuk dalam hubungan yang semakin dekat dan akrab dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami percaya akan penyertaan-Mu dari hidup kami dari saat ini sampai Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Salam kanan kirinya, katakan Tuhan memberkati engkau.